Lanskap politik Indonesia sering dibentuk oleh perdebatan sengit, di mana batas antara fakta dan rumor bisa kabur, dan opini publik diombang-ambingkan oleh bukti dan emosi. Di negara yang beragam dan dinamis seperti Indonesia, kontroversi politik bisa memiliki kehidupannya sendiri, bergema di gedung-gedung pemerintahan, media, dan percakapan sehari-hari. Di antara isu-isu ini, hanya sedikit yang bertahan sekeras kontroversi mengenai ijazah akademik mantan Presiden Joko Widodo. Perdebatan apakah Jokowi benar-benar mendapatkan ijazah universitasnya telah berlangsung bertahun-tahun, menolak untuk mereda bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Ini adalah pertanyaan yang telah memicu tuntutan hukum, investigasi, dan tak terhitung banyaknya berita utama, menarik baik pendukung maupun kritikus. Pertanyaan tentang keaslian ijazahnya telah menjadi lebih dari sekadar masalah hukum atau akademik. Ini adalah simbol kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Bagi sebagian orang, ini adalah ujian bagi institusi negara dan kemampuan mereka untuk menegakkan transparansi. Bagi yang lain, ini adalah titik kumpul bagi oposisi politik, memicu diskusi intens jauh setelah masa kepresidenannya. Bagi banyak orang Indonesia, pendidikan seorang pemimpin dipandang sebagai cerminan langsung dari integritas dan kemampuannya. Keraguan apapun yang muncul mengenai kredensial semacam itu dapat sangat memengaruhi persepsi publik, menyebabkan argumen sengit di antara teman, keluarga, dan bahkan orang asing secara daring. Isu ini menyentuh kekhawatiran yang lebih luas tentang kejujuran, prestasi, dan apa artinya layak mendapatkan kepercayaan publik. Untuk lebih memahami bagaimana perasaan sebenarnya orang Indonesia tentang kontroversi yang sedang berlangsung ini, Media Survei Nasional, dikenal sebagai Median, melakukan survei komprehensif. Tujuan mereka bukan untuk memverifikasi ijazah itu sendiri, tetapi untuk menangkap nyut nadi kepercayaan publik. Apakah orang percaya narasi resmi, atau apakah keraguan masih ada di balik permukaan? Hasil survei ini menawarkan gambaran yang mengungkapkan bagaimana narasi yang kuat, terlepas dari kebenarannya, dapat membentuk opini dalam masyarakat yang sering terpolarisasi. Di era media sosial dan berita instan, cerita dapat menyebar dengan cepat, terkadang melampaui fakta, dan meninggalkan kesan yang abadi. Saat kita menjelajahi temuan-temuan ini, kita akan melihat bagaimana kepercayaan, skeptisisme, dan perpecahan politik terus mendefinisikan Indonesia hari ini. Pertanyaan yang menggantung tentang ijazah presiden lebih dari sekadar kontroversi sederhana. Ini adalah jendela menuju harapan, ketakutan, dan nilai-nilai sebuah bangsa. Survei Median dilakukan dari tanggal 12 sampai 18 Juni 2025, mengumpulkan tanggapan dari 97 orang di 38 provinsi. Menggunakan Google Forms, survei ini menargetkan pengguna media sosial aktif, kelompok yang paling terpapar perdebatan soal ijazah. Responden ditanya langsung, menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Pertanyaannya netral, tujuannya untuk mendapatkan keyakinan jujur yang langsung terlintas di benak. Meskipun survei ini mencerminkan persepsi bukan fakta, ini memberikan gambaran berharga tentang bagaimana diskusi digital membentuk opini publik. Hasilnya, menawarkan pandangan ke dalam pola pikir masyarakat Indonesia yang aktif di dunia maya dan peduli politik. Hasil utamanya, mayoritas jelas, 55,5% percaya ijazah Joko Widodo asli. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kontroversi yang terus-menerus, sebagian besar responden Indonesia percaya pada narasi dan institusi resmi. Bagi banyak orang, masalah ini sudah selesai, kemungkinan dipengaruhi oleh dukungan terhadap kepresidenan Jokowi, dan skeptisisme terhadap serangan politik. Pandangan mayoritas ini bertindak sebagai kekuatan penstabil, melawan kampanye keraguan yang terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa, bagi sebagian besar orang, perdebatan ijazah ini sudah selesai atau tidak relevan dengan masalah nasional yang lebih besar. Namun, 11,4% responden percaya ijazah itu palsu, sebuah minoritas yang cukup besar. Kelompok ini adalah inti dari keraguan, kemungkinan besar didorong oleh oposisi politik dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Keyakinan mereka tidak terisolasi. Ini adalah kelompok yang solid yang menjaga kontroversi tetap hidup dalam pembicaraan publik. Bagi mereka, masalah ijazah ini adalah bagian dari cerita besar tentang ketidakpercayaan politik. Kehadiran mereka memastikan perdebatan tidak akan hilang, berfungsi sebagai titik kumpul bagi para pengkritik dan kelompok oposisi.
Memahami minoritas ini penting untuk memahami polarisasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Yang mengejutkan, 30,1% responden memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Proporsi yang luar biasa tinggi dalam survei opini publik manapun. Ini berarti bahwa hampir sepertiga dari mereka yang ditanya tidak dapat atau tidak mau mengambil sikap yang jelas mengenai kontroversi ijazah. Meskipun masalah ini mendominasi berita utama dan memicu perdebatan sengit di seluruh negeri. Blok ketidakpastian yang besar ini penting. Ini menunjukkan bahwa, bagi banyak orang, informasi yang tersedia terlalu membingungkan, terlalu kontradiktif, atau tidak cukup meyakinkan untuk membentuk opini yang kuat. Dalam masyarakat yang dibanjiri berita dan opini, mudah untuk merasa kewalahan atau skeptis. Ketidakpastian kelompok ini menyoroti kebingungan, apati, atau kelelahan yang meluas terhadap masalah ini. Beberapa mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang dapat diandalkan, sementara yang lain mungkin merasa bahwa kebenaran dikaburkan oleh agenda politik atau putaran media. Yang lain waspada terhadap informasi yang salah, setelah melihat betapa cepatnya rumor dan klaim yang belum diverifikasi dapat menyebar secara daring. Bagi mereka, menahan penilaian adalah cara untuk menghindari disesatkan atau dimanipulasi. Namun yang lain, tidak tertarik pada pertengkaran politik elit, merasa bahwa perdebatan itu tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bagi individu-individu ini, kontroversi ijazah hanyalah kebisingan latar belakang di lanskap media yang sudah ramai. Kenetralan mereka dapat dilihat sebagai respons rasional terhadap lingkungan media yang terpolarisasi dan bising, di mana setiap pihak mengklaim memiliki fakta dan kebenaran sulit dibedakan. Khususnya, blok yang tidak memutuskan ini bahkan lebih besar daripada kelompok yang sangat percaya ijazah itu palsu. Jumlah mereka memberi mereka pengaruh yang sangat besar dalam membentuk arah opini publik. Sebagai kelompok penentu yang krusial, sikap mereka pada akhirnya dapat mengubah keseimbangan demi satu narasi atau yang lain, terutama jika bukti baru atau argumen persuasif muncul. Posisi mereka tidak tetap. Itu bisa bergeser dengan cepat jika perkembangan baru, investigasi yang kredibel, atau cerita yang menarik muncul di media. Pada akhirnya, segmen tidak tahu yang besar adalah pengingat bahwa perdebatan ijazah masih jauh dari selesai di benak publik. Ketidakpastian kelompok ini menjaga percakapan tetap hidup, dan keputusan mereka pada akhirnya dapat terbukti menentukan dalam membentuk narasi nasional. Survei menunjukkan bahwa afiliasi partai politik sangat memengaruhi kepercayaan terhadap ijazah. Pendukung partai koalisi Jokowi seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra sebagian besar percaya keaslian ijazah tersebut. Bagi mereka, kepercayaan terkait dengan kesetiaan dan identitas partai bukan hanya bukti. Sebaliknya, meragukan ijazah seringkali menunjukkan keselarasan dengan partai oposisi. Kontroversi ini telah menjadi ujian lakmus untuk kesetiaan politik, membuat debat rasional menjadi sulit. Pola-pola ini mencerminkan perpecahan politik yang mendalam di Indonesia, di mana fakta sering disaring melalui lensa partisan. Masalah ijazah ini bukan tentang catatan akademis, tapi lebih tentang identitas politik. Tidak semua pendukung partai mengikuti tren mayoritas. Di antara pendukung Partai Umat, papar 1,2% percaya ijazah itu palsu, hampir 3 kali lipat rata-rata nasional. Pendukung PKS juga menunjukkan skeptisisme tinggi, dengan 26,7% meragukan keaslian ijazah tersebut. Partai-partai ini telah memposisikan diri sebagai oposisi yang vokal, dan pendukung mereka mencerminkan sikap ini. Bagi kelompok-kelompok ini, skeptisisme adalah pernyataan politik dan penanda identitas kelompok. Pesan yang ditargetkan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah memicu keyakinan mereka. Para pengecualian ini menunjukkan bagaimana keraguan yang terkonsentrasi dan terorganisir dapat terjadi dalam komunitas politik tertentu. Skeptisisme mereka yang gigih memastikan kontroversi tetap menjadi isu hangat dalam politik Indonesia. Para ahli menekankan bahwa survei seperti ini mengukur persepsi, bukan fakta. Survei opini publik adalah alat yang ampuh untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang pada saat tertentu, tetapi tidak menetapkan kebenaran objektif. Sebaliknya, survei ini menangkap suasana hati, keyakinan, dan ketidakpastian kolektif suatu populasi, yang dapat berubah dengan cepat tergantung pada siklus berita, tren media sosial, dan peristiwa politik.
Temuan bahwa 55,5% percaya ijazah itu asli tidak membuktikan keabsahannya. Ini menunjukkan apa yang orang terima sebagai kebenaran. Perbedaan ini sangat penting. Kepercayaan publik dapat dipengaruhi oleh rumor, informasi yang salah, atau pesan persuasif, dan mungkin tidak selalu sejalan dengan fakta yang terverifikasi. Oleh karena itu, survei mengungkapkan narasi yang berlaku dan kekuatan persepsi dalam membentuk wacana publik. Fokus survei pada pengguna media sosial, berarti survei ini mencerminkan pandangan segmen populasi yang aktif secara digital dan terlibat. Individu-individu ini seringkali lebih terpapar pada debat online, konten viral, dan aliran informasi yang cepat, yang dapat memperkuat pendapat tertentu sambil meredam yang lain. Akibatnya, survei mungkin tidak sepenuhnya mewakili perspektif mereka yang kurang terhubung atau kurang vokal secara online. Para analis mencatat hubungan kuat antara loyalitas partai dan keyakinan, menyoroti polarisasi politik Indonesia. Dalam lingkungan seperti itu, opini masyarakat seringkali dibentuk oleh afiliasi politik mereka, sehingga sulit untuk memisahkan fakta dari narasi partisan. Polarisasi ini dapat memperdalam perpecahan dan membuat konsensus lebih sulit dicapai, terutama pada isu-isu yang kontroversial. Kelompok tidak tahu, yang besar menandakan ketidakpastian atau ketidakpedulian yang meluas, menunjukkan bahwa isu tersebut belum sepenuhnya menarik perhatian nasional. Kelompok ini mungkin menunggu informasi lebih lanjut, atau hanya merasa tidak terhubung dengan perdebatan. Ketidakpastian mereka adalah pengingat bahwa tidak semua warga negara sama-sama tertarik pada setiap kontroversi, dan bahwa opini publik seringkali lebih terfragmentasi daripada yang terlihat. Bagi para pelaku politik, blok yang belum memutuskan ini adalah tantangan sekaligus peluang. Memenangkan hati individu-individu ini dapat mengubah keseimbangan dalam persaingan ketat, tetapi membutuhkan pesan yang hati-hati dan keterlibatan yang tulus. Pilihan mereka pada akhirnya dapat dibentuk oleh peristiwa di masa depan, argumen persuasif, atau pergeseran dalam iklim politik yang lebih luas. Pada akhirnya, survei ini memetakan garis besar keyakinan, keraguan, dan ketidakpedulian dalam masyarakat yang terpecah. Survei ini menawarkan gambaran tentang sebuah negara yang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan kompleks, mengingatkan kita bahwa opini publik itu dinamis, multifaset, dan selalu berkembang. Survei Median menggambarkan gambaran yang kompleks. Mayoritas yakin akan ijazah Jokowi, minoritas skeptis yang vokal, dan sebagian besar kelompok tengah yang belum memutuskan. Mayoritas 55,5% mencerminkan kepercayaan pada mantan presiden dan lembaga resmi. Kelompok peragu 14,4% yang terkonsentrasi di antara pendukung oposisi menunjukkan kekuatan narasi partisan. Kelompok 30,1% yang belum memutuskan menunjukkan ketidakpastian yang meluas dan kelelahan dengan drama politik. Debat ijazah ini bukan hanya tentang fakta, tetapi lebih tentang kepercayaan, identitas, dan demokrasi Indonesia yang terpolarisasi. Menjembatani perpecahan ini akan membutuhkan lebih dari sekadar jawaban hukum. Ini menuntut pembangunan kembali kepercayaan dan pemahaman bersama. Sampai saat itu, persepsi akan tetap menjadi medan pertempuran utama dalam masa depan politik Indonesia.